Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Gusri dari Universitas Baitur Rahmah Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial serta menjelaskan bagaimana cara membuat bab 1 dari sebuah penelitian. Semoga video ini dapat menjadi acuan dan contoh untuk para penonton sekalian untuk membuat sebuah bab 1 dari penelitian. Tanpa mengulur waktu lagi, mari kita saksikan video singkatnya. Mari kita lihat slide berikut ini. Presentasi saya yang berjudul Menyusun Latar Belakang Penelitian oleh saya sendiri, Ronald Gusri, kelas A, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Tilawatil Cisita Yoda SEMSI, Universitas Baitur Rahmah Padang. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu apa itu penelitian. Penelitian adalah proses mencari suatu jawaban atas suatu masalah yang belum ada jawabannya. Yang kedua yaitu apa fungsi dari penelitian itu sendiri. Penelitian itu sendiri berguna untuk membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena masyarakat yang kompleks. Selanjutnya, dari mana sumber masalah penelitian? Sumber masalah penelitian kita dapat melalui artikel, bertanya, kunjungi lokasi, pengamatan sepintas, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Ada beberapa pertimbangan yang harus kita pilih untuk melakukan sebuah penelitian. Yang pertama yaitu masih baru, artinya masalah yang akan kita teliti masih baru atau hangat-hangatnya. Yang kedua, aktual dan benar terjadi. Maksudnya yaitu masalah atau fenomena masalah kita yaitu benar-benar terjadi pada suatu masyarakat. Artinya data kita tidak mengada-ngada. Yang ketiga, praktis atau bermanfaat. Setidaknya penelitian kita ini bermanfaat bagi orang banyak, terutama untuk kita sendiri. Yang keempat, memadai atau mengatasi ruang lingkupnya. Agar penelitian kita tidak mengembang kemana-mana, penelitian harap dibatasi ruang lingkupnya. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan. Sebelum melakukan penelitian, kita harus mengukur dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mampu untuk melakukan penelitian tersebut. Yang keenam, kemampuan melaksanakan atau modal. Untuk melakukan penelitian, tentunya kita harus memiliki modal. Jadi, untuk memilih masalah penelitian, kita harus melihat modal yang kita punya, apakah cukup untuk melakukan penelitian tersebut. Yang ketujuh, etika dan keselamatan. Dalam melakukan penelitian, kita harus memikirkan dan mempertimbangkan keselamatan orang lain atau diri kita sendiri, agar tidak membahayakan terhadap mereka hanya untuk melakukan penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, bagian-bagian dari makalah. Bagian dari makalah yang pertama itu bab 1. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, kita masuk kepada membuat judul penelitian. Membuat judul penelitian, kita memiliki beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fenomena masalah. Yang kedua, teori pendukung. Teori pendukung ini berisi pengertian dan faktor-faktor. Selanjutnya, jurnal pendukung. Jurnal pendukung ini merupakan suatu jurnal di mana penelitian sebelumnya ada hubungannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu judul penelitian. Judul penelitian ini dalamnya terdapat dua variabel, di mana yang pertama variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y, sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X.
Selanjutnya kita masuk kepada pola alur latar belakang. Dalam membuat latar belakang ada pola-pola yang harus kita perhatikan. Yang pertama, introduction terkait objek penelitian. Introduction ini bisa dikatakan sebagai kata pengantar, yang dimana isinya 3-5 paragraf. Yang kedua, variabel Y. Variabel Y adalah pengantar definisi variabel Y dari dua para ahli. Simpulkan dengan bahasa sendiri dan masukkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, variabel X1. Pengantar definisi variabel X1 dari para ahli, simpulkan dengan bahasa sendiri dan juga masukkan indikator dan serta hubungkan antara X1 dengan Y, dan seterusnya. Fenomena masalah atau penelitian. Kutip satu penelitian terdahulu, penutup, dan judul. Agar penonton semua tidak bingung, mari kita kaitkan materi-materi tadi dengan contoh. Yang pertama, fenomena masalah. Turunnya penjualan fashion merek Eiger di Ramayana Ciputat. Langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah dari membuat judul penelitian. Yang pertama yaitu fenomena masalah. Yang kedua yaitu teori pendukung. Teori pendukung ini perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas di mana seorang mendasari ketika untuk membeli suatu barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Kotler tahun 2000. Itu merupakan pengertian dari teori pendukung kita. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri diantaranya adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis. Selanjutnya yaitu jurnal pendukung. Yang pertama, Hermita tahun 2014. Pengaruh gaya hidup dan keinginan terhadap perilaku konsumen dalam membeli handphone bermerek BlackBerry. Yang kedua, Z. Hanum 2017. Pengaruh kebudayaan, gaya hidup terhadap perilaku konsumen dalam pembelian sepatu merek Nike. Selanjutnya, Rahmawati 2013. Pengaruh psikologis terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan sabun mandi Look di Kelurahan Sungai Dharma, Samarinda. Selanjutnya, Sukwandi 2016. Pengaruh gaya hidup dan faktor sosial terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja di online shop di Instagram. Hal yang harus kita perhatikan dari jurnal pendukung ini yaitu variabel X boleh berbeda dan variabel Y harus sama, di mana di jurnal pendukung ini variabel Y-nya yaitu perilaku konsumen. Dapat kita perhatikan dari keempat jurnal tersebut, variabel Y-nya yaitu sama, merupakan perilaku konsumen. Selanjutnya, dapat kita peroleh judul penelitian kita. Judul penelitian ini harus kita kaitkan dengan faktor-faktor yang ada di teori pendukung tadi. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa judul penelitian kita pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen dalam menggunakan fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Di sini faktor psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup merupakan variabel X-nya, dan perilaku konsumen adalah variabel Y. Dapat kita perhatikan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. Masuk kita ke dalam membuat latar belakang suatu masalah. Yang pertama, introduction. Introduction-nya yaitu pada era globalisasi saat ini, fashion sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena fashion dapat merubah gaya hidup seseorang, bahkan pandangan orang lain terhadap pengguna fashion tersebut. Dalam penggunaan fashion atau pakaian orang lain juga dapat melihat profesi atau jabatan seseorang. Misalkan seorang polisi dan seorang guru menggunakan fashion yang berbeda. Fashion itu sendiri adalah perlambangan jiwa
atau pakaian sebagai kulit segi sosial yang mengandung pesan dan juga cara hidup individu maupun komunitas tertentu. Itu menurut Thomas Carlyle. Selanjutnya, variabel Y. Variabel Y kita yaitu tadinya perilaku konsumen. Masuk kita kepada pengantarnya, yaitu pada zaman sekarang ini untuk menarik perhatian dan daya tarik konsumen tidaklah mudah karena banyak model dan keinginan dari konsumen itu sendiri. Selain daripada konsumen itu sendiri, kita sebagai penjual atau produsen juga harus memiliki daya saing yang dengan produk lain guna untuk menarik konsumen itu sendiri. Itu merupakan pengantar dari variabel Y kita. Sedangkan pengertian dari variabel Y adalah perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian barang atau jasa tersebut, menurut Engel dan Blackwell. Sedangkan menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas seseorang ketika mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang dan jasa pada saat proses pembelian. Sehingga dapat kita pahami, perilaku konsumen itu sendiri adalah tindakan seorang dalam membeli atau mendapatkan suatu barang dan jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis menurut Kotler tahun 2000. Selanjutnya kita masuk pada faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini merupakan variabel X1 dari judul penelitian kita tadi. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini, banyak tipe-tipe konsumen yang perlu dipahami. Setiap konsumen tidaklah memiliki tipe dan keinginan yang sama. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam proses pembelian barang atau jasa. Salah satunya mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan adalah faktor psikologis. Itu merupakan pengantar dari X1 kita, sedangkan pengertiannya adalah faktor psikologis sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam membeli barang atau jasa. Faktor psikologis adalah pengalaman yang timbul pada diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak menurut Kurkovka. Sedangkan menurut Dakir, faktor psikologis adalah tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Indikator dari psikologis itu sendiri adalah konsumen adalah 4, yaitu persepsi, motivasi, keyakinan, dan sikap. Sehingga dapat kita pahami, faktor psikologis adalah faktor yang mempengaruhi konsumen itu sendiri yang berasal dari dalam dirinya, keinginan maupun panca indera konsumen itu sendiri. Jadi, dalam menentukan perilaku konsumen untuk dapat menggunakan fashion bermerek hijau, harus dapat memahami tingkah laku dan kehendak dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan X2 dari judul penelitian kita tadi. Selain faktor psikologis itu sendiri, ada juga beberapa faktor yang lain yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih barang yang mereka inginkan. Terlebih pada fashion, karena fashion tidaklah tetap ataupun fleksibel. Terlebih dari segi model. Salah satu faktor lainnya adalah faktor kebudayaan. Faktor ini disebut-sebut oleh para ahli dan penjual sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memilih barang dan jasa. Itu merupakan pengantar dari kebudayaan dari X2 kita. Sedangkan pengertiannya adalah faktor kebudayaan adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari institusi lainnya. Menurut Sutarso 2014 halaman 6.
Sedangkan menurut Kotler tahun 2005 halaman 183, faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga penting lainnya. Adapun indikator yang mengukurnya adalah budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sehingga dapat dipahami, faktor kebudayaan adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berasal dari luar diri konsumen itu sendiri. Misalkan dari kebiasaan orang yang mempengaruhi misalkan dari kebiasaan orang sekitar dan lingkungannya. Jadi penjual atau produsen harus dapat membaca dengan baik bagaimana kebiasaan ataupun tempat, lingkungan ataupun kebudayaan masyarakat guna memenuhi perilaku konsumen itu sendiri. Selanjutnya yaitunya gaya hidup. Gaya hidup ini merupakan X3 dari judul penelitian kita tadi. Selain dari faktor psikologis dan kebudayaan, faktor gaya hidup juga sangat mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Bagi penjual sangat penting memperhatikan pengaruh ini, karena faktor ini merupakan faktor yang berkembang pada diri dan diikuti oleh perkembangan zaman. Itu merupakan pengantar dari X3 kita. Sedangkan pengertiannya adalah gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya menurut Kotler tahun 2009. Sedangkan menurut Sutisna dalam Geru Suprihadi 2017 didefinisikan sebagai cara hidup. Uang didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang lain menghabiskan waktu mereka, dilihat dari aktivitas, hobi, belanja, olahraga, dan kegiatan sosial serta minat. Jadi dapat kita pahami bahwa gaya hidup adalah tingkah laku seseorang dalam beraktivitas sehari-hari, baik dalam bentuk berolahraga, hobi, berbelanja, dan lain sebagainya. Menurut Sunarto, ada 3 indikator yang mempengaruhi gaya hidup seseorang, yaitu kegiatan, minat, dan opini. Sehingga semakin tinggi gaya hidup seseorang, maka semakin tinggi pula tingkah laku dari perilaku konsumen itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu kita harus mengadakan kata tanya, di mana kata tanyanya yaitu bagaimanakah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh psikologis terhadap perilaku konsumen pada penjualan fashion bermerek Ijer di Ramayana Ciputat. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen pada penjualan fashion bermerek Ijer di Ramayana Ciputat. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumen pada penjualan fashion bermerek Ijer di Ramayana Ciputat. Selanjutnya, bagaimanakah pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup secara simultan terhadap perilaku konsumen terhadap fashion bermerek Ijer di Ramayana Ciputat. Di poin A, B, C, maksudnya di sini adalah kita harus menanyakan masing-masing dari X kita tadi. Misalnya di poin A kita menanyakan X1, poin B X2, poin C X3. Sedangkan di poin D kita menanyakan pengaruhnya secara simultan, di mana simultan ini maksudnya adalah secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Membuat tujuan dari penelitian ini kita dapat melihatnya yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh psikologis terhadap perilaku konsumen pada penjualan fashion bermerek Ijer di Ramayana Ciputat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen pada penjualan fashion bermerek Ijer di Ramayana Ciputat. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumen pada penjualan
fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Yang selanjutnya, bagaimanakah pengaruh? Yang selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh psikologis, kebudayaan, dan gaya hidup secara simultan terhadap perilaku konsumen terhadap fashion bermerek Eiger di Ramayana Ciputat. Tujuan penelitian ini maksudnya adalah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di perumusan masalah penelitian tadi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh psikologis, kualitas kebudayaan, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen di Ramayana Ciputat. Selanjutnya, bagi perusahaan. Bagi perusahaan itu sendiri, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perilaku konsumen di Ramayana Ciputat. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat bagi para penonton semuanya, dan jangan lupa untuk meninggalkan tanda subscribe atau komentar-komentar positif dari penonton semuanya. Jika ada kesalahan-kesalahan yang terdapat pada slide saya tadi, itu merupakan software atau hardware yang saya gunakan dalam membuat tutorial.